Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du, faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Para pendengar shaimin dan shaimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama dan yang paling utama, marilah kita terus memperbanyak rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya. Alhamdulillah, pada sampai saat dan detik ini Allah Subhanahu wa taala masih terus memberikan kita nikmat yang begitu banyak. Yang pasti kita tidak akan dapat menghitung nikmat tersebut. Dan salawat dan salam pada Nabi kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tentunya kita semuanya sangat mengharapkan syafaat beliau di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Para pendengar dan shaimin dan shaimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang sangat singkat ini, insya Allah kita akan menyampaikan, menjelaskan tentang menggapai keberkahan dengan berbuat baik kepada kedua orang tua. Yang pertama kita akan mengawali sebuah kisah yang sangat fenomenal, yaitu kisah Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni ini lahir di Yaman, dan Uwais Al-Qarni ini adalah orang tuanya sudah meninggal dan dia dalam keadaan yatim dan dia tinggal bersama ibunya. Dan tentunya juga termasuk orang yang kurang mampu, ya, kurang mampu. Dan Uwais Al-Qarni ini adalah orang yang sangat taat kepada Allah Subhanahu wa taala, begitu juga sangat berbakti kepada orang tuanya, sangat berbakti kepada ibunya. Satu hari ibunya menyampaikan kepada Uwais, "Wahai anakku, engkau adalah anak yang berbakti kepada ibu dan semua permintaanku telah engkau penuhi. Tapi aku punya satu permintaan, nak." "Apa itu, mak?" "Bawa aku untuk melaksanakan ibadah haji." Sebagai seorang Uwais, dia tidak pernah membantah, dia tidak pernah menolak apa yang diminta oleh ibunya, dan dia iakan pada saat itu. Namun setelah itu dia berpikir bagaimana caranya untuk membawa ibunya untuk melaksanakan ibadah haji. Padahal ya, dia adalah orang yang sangat susah. Ya, tidak ada, kalau sekarang kalau ada sepeda motor mending, ya, apapun, apalagi mobil nggak ada. Unta pun tidak ada, kuda pun tidak ada, apapun tidak ada. Tapi sebagai anak yang berbakti kepada kedua orang tua, dia selalu mengatakan, "Iya ibu, iya umi." Lalu dia kemudian berpikir keras bagaimana caranya untuk membawa ibunya melaksanakan ibadah haji. Akhirnya dia dapat satu ide. Kalau ada apa yang mengatakan ini ide gila ya, tapi ini juga realistis ya. Dia punya satu anak sapi kecil, ya, anak sapi kecil. Jadi dia buat kandang di puncak bukit. Ya, jadi dia buat kandang di sana, kemudian dia bawa itu anak sapinya ke sana setiap hari, dijemput, ya, dan itu dia lakukan sampai kurang lebih 8 bulan. Dan anak sapinya itu digendong. Digendong terus setiap hari. Nah, tujuannya apa? Untuk latihan. Ya, latihan selama 8 bulan, dan menjelang 8 bulan tersebut itu bobot anak sapi tersebut sudah mencapai 100 kilo. Ya, luar biasa ya. Dan itu digendong terus setiap hari. Kemudian tibalah masanya masuk waktu pelaksanaan ibadah haji. Dia berazam
bertawakal kepada Allah dan membawa ibunya untuk melaksanakan ibadah haji. Nah, akhirnya berangkat dan berjalan kaki. Bayangkan betapa beratnya perjuangannya seorang Uwais Al-Qarni membawa ibundanya dari Yaman ke Makkah. Itu kurang lebih 500 km dengan perjalanan yang juga padang pasir yang sangat tandus. Tapi demi baktinya kepada ibunya, dia lakukan. Dan sampai setelah selesai melaksanakan ibadah haji dan tawaf, kemudian mereka berdoa. Apa doa Uwais Al-Qarni? Ya Allah, ampunkan dosa ibunda saya. Lalu ibunya pun terkejut. Wahai anakku, kenapa engkau tidak meminta doa agar diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Apa kata seorang Uwais Al-Qarni? Ibu, kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni dosa ibu dan ibu akan masuk surga dan ibu ridho kepada saya, pastilah ibu akan membawa saya ke dalam surga. Masya Allah, ya, betapa tulusnya dan betapa berbaktinya seorang Uwais Al-Qarni kepada ibunya. Dia tidak memikirkan dirinya, tapi dia memikirkan ibunya. Para pendengar, Shaimin dan Shaimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kisah sepenggal inilah yang tentunya nanti akan kita jelaskan.